Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Dwi Anzani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa sekolah ibarat tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Guru harus memberikan yang terbaik terhadap siswa supaya tumbuh kembangnya bisa optimal dan baik sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yang dipelajari pada modul 1.4 yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pada bagian disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Pada bagian motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan motivasi internal. Tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dampaknya itu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer.
Sebagai guru, kita harus berperan sebagai manajer. Di sini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Salah satu budaya positif yang harus dilakukan di sekolah adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kaitan antara modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan guru berperan sebagai penuntun serta mendidik murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Budaya positif juga bisa terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai Filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelas kita hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Sakit ya? Kemudian kalian sakit dan cepi. Di sini semuanya sehat? Sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu dipimpin oleh PM kita yang tampan. Silakan Dawe. Dia berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di tahun ajaran 2023-2024 kita dipertemukan dalam satu kelas, itu sebagai wali kelas kalian di kelas 9. Kita berjumpa dengan semuanya yang kedua. Sebelum kita akan mulai pembelajaran, ibu akan memberi instruksi dulu kepada kalian bahwa kita harus membuat satu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah sesuatu yang harus kita yakini bersama, diterapkan bersama-sama karena kita adalah warga 9 ini. Jadi semuanya harus setuju dengan keyakinan kelas. Sama seperti kesepakatan kelas, sama seperti aturan kelas. Ibu sudah menulis di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan. Berarti apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati harus yang bersifat positif. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam pernyataan yang
nih. Jam berapa kamu harus datang ke kelas tepat waktu? Kelas. Kalau ke sekolah, teman waktunya jam berapa? Nah, kalau lima sudah di lapang ya? Iya. Mulai kegiatan semesta, kalau kelas itu jam 4. Istirahat 9, masuk lagi 9.55. Ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas dari semua siswa 9I datang ke kelas tepat waktu. Jadi ketika ada yang terlambat, harus ditanya tuh dari mana dia. Kalau alasannya sahih, valid, berarti kita silakan. Keluarkan bagikan sticky notes yang harus kamu tulis keyakinan kelasnya di sini menurut kamu sendiri kira-kira apa? Bebas apapun, tapi dalam pernyataan yang positif. Misalnya Olivia, ketika pembelajaran harus berhati-hati. Atau misalnya Reski, saling menghormati sesama teman. Atau misalnya Rosa, saling menghargai dan tidak memotong pembicaraan orang. Semua harus sepakat nanti. Bisa ya? Di sini hanya satu kalimat itu yang kita bahas apa yang ingin kamu belajar. Oke? Kita bagi. Ada yang penting tidak? Tidak. Ya. Menamian Bu? Apa? Namian Boleh tidak? Dan pikirkan baik-baik kesepakatan kelas yang menurut kamu harus diterapkan kelas dari apa? Baik, mulai dari sekarang silakan bebas ya, tapi harus dalam pernyataan positif. Apakah di kelas ini harus ketika meminjam barang orang harus bilang atau minta izin dulu? Tulis, boleh. Nah, apapun yang kamu inginkan dan diterapkan di kelas loh. Kalau sudah buka double click yang ada di belakangnya, silakan tempelkan di sini lagi ya. Silakan tempelkan di sini lagi. Kita lihat kalimat positif apa yang kami yakini merekomendasikan. Tempelkan ya. Terima kasih Reski. Sudah semua menempel? Sudah semua memikirkan baik-baik kali ini kelas apa yang akan diterapkan? Mari kita sepakati bersama mana yang akan kita masukkan ke dalam kantor ini. Yang pertama, harus menghormati guru yang sedang mengajar di kelas. Setuju? Setuju. Ya, satu harus saling menghormati. Ingat-ingat ya, saling menghormati guru yang sedang mengajar di kelas. Yang kedua, tidak membuat guru marah saat berada di kelas. Ada yang suka membuat guru marah saat berada di kelas? Ini masih nyambung dengan pernyataan Reski bahwa harus menghormati guru ya. Yang ketiga, ketika tidak ada guru atau guru tidak masuk, semua tidak berisik dan nongkrong di luar. Betul, berarti ini masuk
kepada disiplin. Saling membantu sesama teman, betul Hafiz, betul. Kadang-kadang ada teman yang egois tidak mau membantu ya, terutama dalam kegiatan piket. Ada yang egois, pergi aja pulang. Dawi, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan. Betul, itu harus disepakati, harus diterapkan semuanya. Tidak menyontek saat ujian berlangsung. Kenapa tertawa? Berarti suka ya? Tidak menyontek, betul. Membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, ini sama kayak punya Hafiz. Saling membantu. Kompak dan saling menghargai sesama teman. Sepakat? Sepakat. Saling menghargai sesama teman dan tidak memandang derajat. Iya. Ada yang suka membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ah, si ini mah begini, ah si itu mah begitu. Bukan sentral saya. Tidak bagus. Oke? Meminta izin kepada guru saat akan melakukan mandi ini sama seperti punya Rehan. Harus saling menolong, ada. Saling menghargai, iya. Jangan malas saat jam pelajaran dimulai. Betul. Ketika belajar harus ceria dan berbahagia. Siapa ini? Ketika belajar kita harus ceria dan berbahagia. Iya Pak? Cung. Oh, ya aku. Ini ibu mau kasih 100 loh. Siapa? Ketika belajar harus ceria. Belajar itu harus ceria dan berbahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, apa yang mau kita ambil nggak ada, makanya sia-sia. Betul ya? Menjaga kebersihan lingkungan kelas 100, ini setuju. Kita harus saling menolong. Tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran dimulai. Ada yang suka curi-curi makan dan minum? Ada kan? Kita pembelajaran Bu Hadi kita harus ceria. Bukan pembelajaran itu saja, tapi pembelajaran seluruh mata pelajaran. Ya. Mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib, betul. Tidak boleh sering ke toilet saat jam pelajaran. Ini siapa? Bukan tidak? Bagus. Meminta izin ingin pergi ke kamar mandi. Ya, saling membantu bekerja sama. Harus datang ke kelas tepat waktu. Iya, jangan berisik di kelas saat ada guru. Baik. Pernyataan positif itu tidak boleh diawali dengan kata jangan atau dilarang. Kita ubah kalau ada kata jangan ya tidak mau kata jangan. Ada kata apa tadi? Jangan berisik di dalam kelas. Ubah dari kalimat tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh dilarang. Jangan lagi pakai positif. Tetap solusi saat di kelas. Itu jangan berisik. Ganti dari kalimat positif. Kalau itu bilang, Dawi jangan terlambat. Kita buka kalimatnya. Berarti Dawi lain kali datang ke kelas tepat waktu. Gitu ya. Kita sepakati mana yang akan kita tulis. Satu, yang mana? Saling menghormati atau menghormati guru dan rekan belajar ya. Yang kedua, apa? Yang paling banyak nomor tadi apa? Saling menolong, iya. Saling menolong, selalu ceria dan melakukan apa? Betul. Melaksanakan piket sesuai jam. Semangat? Semangat? Melaksanakan kewajiban ini termasuk harus mengerjakan tugas. Oke? Semangat? Kalau sudah semangat, ini ada tanda tangan keyakinan kelas liburan yang UKM, silakan tanda tangan. Berarti kita semua semangat. Ya. Nanti diakhiri oleh tanda tangan ibu sebagai wali kelas. Bawa kiper kamu tanda tangan. Itu KM. KM sekretaris bendahara.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Azkanirta. Pengalaman membuat keyakinan kelas bersama wali kelas membuat saya dan teman-teman terlibat dalam proses pembuatannya, juga untuk mencapai kelas impian yang saya dan teman-teman saya ciptakan. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehi Syifa Putri Ramadhani dari kelas 9I SMP Negeri 3 Banjar. Buat keyakinan kelas yang melibatkan saya dan teman-teman membuat saya merasa dihargai dan lebih termotivasi disiplin mengikuti aturan kelas. Terima kasih Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah restitusi ada 3, yang menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada bagian menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sehingga ketika anak kembali kepada kelompoknya, dia bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Pada bagian memvalidasi tindakan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan murid. Pada keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Skenario kasus 1. Iqbal, seorang siswa kelas 7I SMP Negeri 3 Banjar di kelas saat pembelajaran berlangsung. Ketika itu, Bu Hani, guru bahasa Indonesia sedang menerangkan dan siswa lain, namun Iqbal asyik makan tanpa mengindahkan kehadiran guru. Alhamdulillah. Kira-kira Iqbal tahu tidak kenapa ibu panggil Iqbal? Tahu Bu, karena saya makan di kelas. Iya, makan di kelas pada saat pelajaran berlangsung ya? Ya, ya Bu. Kira-kira makan di kelas saat pelajaran berlangsung boleh tidak? Tidak Bu. Tidak, betul. Sebetulnya makan itu kebutuhan manusia ya Iqbal. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Iya, tapi kita harus tahu waktu, kapan dan di mana saat yang tepat kita harus makan. Kira-kira kalau makan saat pelajaran berlangsung salah tidak ya? Jangan Bu. Iya, berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi ya, tapi kita kedepannya perbaiki. Nah, sekarang ibu ingin tahu nih, kenapa Iqbal makan di kelas? Karena lapar Bu, belum sarapan tadi. Oh, kenapa belum sarapan dari rumah? Karena tadi kesiangan Bu, jadi gak sempat sarapan di rumah. Kesiangan tadi malam, Iqbal tidur jam berapa? Jam 11 Bu. Waduh, jam 11 malam, apa yang kamu lakukan? Main game Bu. Waduh, main game sampai jam 11 malam, tindakan yang betul atau salah? Salah Bu, harusnya tidak boleh seperti itu. Iya, kamu sudah tahu itu salah dan tidak boleh diulangi ya? Iya. Iya, berarti supaya Iqbal tidak makan di kelas lagi, apa yang sebaiknya Iqbal harus lakukan? Sarapan di rumah Bu. Iya betul, biar sarapannya tidak kesiangan, kamu harus apa nak? Tidur lebih awal Bu. Betul, harus sarapan dulu supaya ada energi untuk belajar dan berpikir ya? Ya.
Iya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Bu. Yang pertama ada bersikap Sikap jujur. Kedua, menghargai teman. yang ketiga, Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. betul. Kemudian menurut Iqbal, kalau makan di kelas saat pelajaran berlangsung sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Tidak. Nah, di sini ibu tidak menjudge Iqbal, ibu mencarikan solusi membantu Iqbal supaya bisa jadi murid yang lebih baik ke depannya. Nanti bisa diperbaiki ke depannya? Bisa. Apa yang mau Iqbal perbaiki ke depannya? Jam tidur yang teratur dan sarapan di rumah dulu Bu. Iya betul, harus jam tidur teratur, tidur lebih awal biar bisa sarapan dulu di rumah ya. Iya. Nanti ketika belajar, Iqbal perut sudah terisi, bisa berenergi, bisa belajar dengan fokus, betul? Betul. Iya, ibu yakin kamu bisa memperbaiki sikap kamu sekarang dan ke depan lebih disiplin lagi ya nak ya. Ya. Ibu terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Tos dulu. Ya. Sip. Hati-hati pulangnya ya. Skenario kasus 2. Ketika jam istirahat, Faik dan Dafa, murid kelas 7I berlari panjang lorong kelas lantai 2 sambil melempar-lempar botol minum. Tak sengaja, botol minum yang dilempar mengenai wajah Bu Ayu, guru bahasa Inggris. Faik dan Dafa panik. Selaku wali kelas mendapat laporan dari guru piket yang sedang berkeliling dan segera memanggil Faik serta Dafa. Nah, Faik dan Dafa, tadi ibu dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pada jam istirahat kami main lempar-lemparan botol di kantin. Tapi tidak sengaja malah terlempar ke wajah Ibu Ayu, guru bahasa Inggris, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan botol dan kena wajah Bu Ayu ketika beliau sedang lewat? Ya Bu. Faik, apa ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Tapi apa? tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian dalam masalah sekarang? Ya Bu. Baiklah, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, ibu di sini mencari penyelesaian bersama-sama ya. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian melakukannya pasti ada alasannya ya? Ya Bu. Pasti seru main lempar-lemparan. Ya Bu. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain dengan menghormati dirimu sendiri. Iya, harus bersikap baik, harus menghormati orang lain. Kalian tadi main lempar-lemparan, kena wajah Bu Ayu, sudah bersikap baik dan menghormati orang lain? Tidak. Iya, tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut ibu, ada cara lain kok untuk mendapat rasa senang dengan tidak merugikan orang. Betul ya? Iya Bu. Nah, sekarang kalian harus selalu mengingat keyakinan kelas, harus bersikap baik kepada orang lain, harus hormat sama orang lain. Kalian mau minta maaf sama Bu Ayu? Ya Bu, terima kasih. Ya, besok kalian berperilaku lebih baik lagi ya. Ya. Silakan kalian kembali ke kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faik Akmal Herdian dari kelas 7I. Saya senang Bu Hani membantu saya mencarikan solusi ketika saya mendapat masalah di sekolah. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa dari kelas 7I. Terima kasih Bu Hani. Saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi. Permasalahan yang salah saya lakukan, saya akan disiplin lagi ke depannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ataupun mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak untuk angkatan 9 di sekolah kita UPTD SMP Negeri 3 Banjar, yang mana nanti ada calon guru penggeraknya, yaitu ada Ibu Hani Dwi Anzani SPD, yang akan memberikan ataupun mendiseminasikan materi terkait budaya positif kepada kita semua, Bapak Ibu guru di UPTD SMP Negeri 3 Banjar. Baik, langsung saja kita langsung ke acara inti, yaitu akan disampaikan diseminasi terkait budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 di UPTD SMP Negeri 3 Banjar kepada Ibu Hani Dwi Anzani SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, walaupun sudah kenal, saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Hani Dwi Anzani. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 3 Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu, namun saya bermaksud untuk diseminasi positif atau menyebarluaskan gagasan baik terkait apa yang sudah saya pelajari selama pelatihan guru penggerak. Apa saja yang sudah saya pelajari itu ada macam-macam. Ada disiplin positif, ada segitiga restitusi, dan lain-lain yang akan disampaikan dalam paparan berikut ini. Nah, kita sebagai guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sudah pernah belum Bapak Ibu? Budaya positif itu seperti apa, Bu? Ya, budaya positif itu seperti apa nanti akan saya paparkan ya. Kenapa kita harus membangun budaya positif? Karena tujuan akhirnya untuk mewujudkan generasi atau peserta didik yang sesuai dengan nilai pelajar profil Pancasila, yang seperti sudah kita ketahui ada 6 komponen ya. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, yang ketiga ada posisi kontrol seorang guru, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir ada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kelima konsep inti ini akan saya jabarkan pada salindia berikutnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul ya Bapak Ibu? Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi murid ketika mendengar kata disiplin itu wah sudah
tidak nyaman nih. Ada sesuatu yang salah di sini berarti konsepnya. Itu yang harus kita luruskan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin itu harus ada dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi tidak ada paksaan di sini. Artinya, ketika kita membimbing siswa untuk disiplin, kita harus bisa menenangkan bahwa disiplin itu aturan yang harus mereka taati dan yakini untuk diterapkan. Tidak ada paksaan atau hukuman, bahkan rasa ketidaknyamanan seperti itu. Nah, disiplin positif cara penerapannya itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang terakhir dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Bagaimana kita sebagai pendidik, bagaimana kita sebagai guru menanamkan pada murid bahwa disiplin itu harus datang dari diri sendiri. Berkaitan dengan disiplin positif, ada juga konsep motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 hal yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jelas manusia akan berbuat apa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi itu datangnya harus dari internal atau dari diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Bapak Ibu, bahwa hukuman dan penghargaan yang berlebihan itu sama berbahayanya. Dua-duanya ada kurang dan lebihnya. Jadi kita kalau memberi hukuman atau memberi penghargaan itu harus dipersiapkan dengan baik supaya nanti tidak berdampak buruk pada murid. Baik Bapak Ibu, ice breaking yang akan saya bawakan ini agak sedikit mikir ya. Cluenya adalah orang ketiga harus diajak. Cluenya orang ketiga harus diajak. Orang pertama itu Hani, orang kedua itu Bu Setia. Siapa orang ketiga? Orang ketiga dari Pintar. Masih ada yang berpikir di belakang. Duduk kayaknya masih bingung. Masih bingung ya? Oke, ulangi. Gampang ya, tapi duduk masih bingung. Belum paham Haris?
Betul. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang sudah tahu. Orang pertama itu Bu Nina. Orang kedua Bu Hanif. Siapa orang ketiga? Siapa? Iya, pintar. Pak Haris, tolong yang lain, stop, diam dulu. Pak Haris suruh menjawab ya. Orang pertama itu Bu Nina. Orang kedua itu Bu Nina. Siapa orang ketiga? Dia adalah Bu Setia. Bisa tapi nggak paham. Apakah salah? Oke, baik Bapak Ibu silakan dulu kembali tepuk tangan untuk kita semua. Oh, ya. Oh. Oh ya, orang ketiga sudah. Bapak Ibu, sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama ada apa Pak Dwi? Sebagai apa guru? Ya, sebagai penghukum. Kalau guru sebagai penghukum itu biasanya ketika murid bermasalah atau mengalami suatu kasus itu langsung menghukum, memberi hukuman dengan cara menulis 300 kata, berlari di lapangan seperti itu ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu bisa dengan contoh kalimat seperti ini. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tahu nanti ibu yang dimarahi ibu kepala sekolah, nanti ibu yang dimarahi oleh wakase karena kamu tidak nurut dengan ibu. Jadi guru membuat murid seolah-olah merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman, rata-rata kita sudah pernah menjalankan peran ini ya, bahwa kita sebagai teman itu tidak ada maksud untuk menyakiti. Kemudian sebagai teman itu ramah, menyapa kepada murid. Sebagai teman kita menjadi pendengar yang baik, gitu. Yang keempat itu sebagai pemantau. Di sini pemantau itu melihat apakah murid sudah mengerjakan tugas dengan baik belum, apakah sudah mengerjakan kewajibannya dengan baik belum. Dan terakhir sebagai manajer. Ini peran guru, posisi kontrol guru yang harus kita punya sebagai manajer. Tidak bisa menghakimi, tidak langsung memberi hukuman, tapi menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kenapa saya tadi mengatakan segitiga restitusi? Segitiga restitusi apa itu? Segitiga restitusi itu tahapan untuk membuat seorang anak ketika bermasalah atau berkasus dia kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi posisi kita itu seperti yang tadi saya bilang, sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Apa saja tahapannya? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan anak yang bermasalah, jadi kita menstabilkan identitasnya dengan cara atau kata-kata seperti ini. Gak apa-apa nah, berbuat salah itu manusiawi. Tidak apa-apa nah, salah itu wajar, tapi kedepannya kita harus perbaiki. Jadi si anak identitasnya itu kembali percaya diri tanpa merasa dihakimi oleh kita. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tahu ya salah, tapi kita jangan langsung menjudge gitu. Kita tanya dulu, menurut kamu makan di kelas salah atau benar?
Menurut kamu terlambat, salah atau benar? Kalau salah, kamu tahu itu melanggar tidak? Nah, jadi validasi dulu tindakannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti kita tanya, kita kan sudah bikin keyakinan kelas, kamu melanggar tidak tadi? Kalau melanggar, konsekuensinya apa? Jadi anak nanti akan tahu sendiri, oh iya, saya salahnya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama berperan sebagai manajer ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah. Begitu, sepakat ya Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu, bahwa sebagai guru atau sebagai pendidik kita harus mempunyai peran sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita tidak boleh menghakimi siswa kita ketika mereka mengalami masalah atau sedang mempunyai kasus. Bagaimana caranya menjadi manajer? Bahwa kita harus melakukan segitiga restitusi atau tahapan mengembalikan kepercayaan diri anak, identitas anak ketika mereka sudah melakukan kesalahan, kemudian mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan dengan memahami kesalahannya apa. Nah, pada peran manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi ketika murid sudah dikembalikan kepercayaan dirinya, sudah dikembalikan identitasnya, tidak dijudge bahwa dia bersalah, kemudian kita tanyakan apa yang sebaiknya kamu lakukan ke depan supaya tidak terulang. Nah, berarti kita sudah melakukan peran sebagai manajer. Untuk konsep inti yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan atau aturan di dalam kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru dan murid. Aturan itu seperti apa akan kita jabarkan pada slide yang berikutnya ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus bernada positif. Jadi Bapak Ibu hindari kata tidak, jangan atau dilarang. Ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Nah, ini keyakinan kelas yang telah saya lakukan bersama anak-anak 9I pada hari Kamis lalu. Di sini saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas dengan cara membagikan sticky note kepada 32 anak. Kemudian saya ajak mereka untuk membuat kalimat keyakinan kelas apa yang harus kita sama-sama patuhi di kelas 9 ini. Setelah mereka menulis pada sticky notes, kemudian mereka menempelkan pada karton yang ada di papan tulis. Mereka bergantian menempelkan, namun itu keyakinan kelasnya belum jadi, belum fix. Kita akan rumuskan bersama-sama mana yang paling banyak keluar, mana yang paling banyak kalimat yang sama, kemudian kita rumuskan bersama-sama, kita bedah mana yang akan menjadi keyakinan kelas 9I. Di sini saya menuliskan 8 keyakinan kelas 9I. Salah satu contoh kalimatnya adalah menghormati guru. Jadi ini kita sepakat semuanya menghormati guru ketika sedang belajar,
ketika sedang mengerjakan tugas dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada saling menolong sesama teman. Jadi anak-anak nanti diminta untuk saling membantu, saling menolong ketika teman sedang kesusahan. Nah, setelah kita sepakati ke-8 keyakinan kelas ini, kemudian anak-anak menandatangani supaya semuanya ini bukti bahwa mereka setuju. Terakhir, saya tanda tangan di bawah sebagai wali kelasnya. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini ditempel supaya mereka ingat bahwa ini loh keyakinan kelas yang harus mereka terapkan di kelas supaya konsisten dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, konsep inti sebenarnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Restitusi sendiri mempunyai arti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika seorang anak menemukan masalah, mengalami masalah, sedang berkasus, kita harus bisa memberikan solusi dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama itu tahapannya yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Gunanya apa? Segitiga restitusi ini berguna untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak, dari modul 1 itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, modul 2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang modul 1.3 visi guru penggerak, dan sekarang modul 1.4 budaya positif, semuanya memiliki kesinambungan. Apa itu? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan guru berperan sebagai penuntun, pembimbing, bukan menuntut, serta mendidik murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu potensi yang ada di dalam diri murid, sedangkan kodrat zaman harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Apa saja itu? Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Semoga budaya positif yang saya sampaikan bisa diambil yang baiknya, bisa diterapkan, kemudian bisa menjadi konsisten dan berkelanjutan supaya SMP Negeri 3 Banjar bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau beri tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, Meminda, silakan. Terima kasih Bu Hani atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin membagikan tanggapan saya terhadap diseminasi yang Ibu Hani sampaikan. Secara keseluruhan, uraian diseminasi yang Ibu sampaikan sudah bagus. Semoga bisa diterapkan oleh kami, khususnya saya dan umumnya oleh rekan-rekan guru di SMP 3 Banjar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang diseminasi yang telah Ibu lakukan. Untuk materinya sudah sangat jelas ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu dan saya khususnya bisa konsisten menerapkan budaya positif di sekolah dan khususnya di kelas kita. Terima kasih. Bu, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Arsi.
Ya, terima kasih kepada Ibu Hani yang telah menyampaikan diseminasi terkait budaya positif. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan juga menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan tentunya bisa diterapkan di sekolah kita di SMP Negeri 3 Banjar. Ya, demikian untuk kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsim MPD sebagai Wakasek Kurikulum di SMP Negeri 3 Banjar. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 3 Banjar sungguh menginspirasi dan bisa dijadikan contoh oleh rekan sejawat lain yang ada di SMP Negeri 3 Banjar. Budaya positif sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam pendidikan. Pembelajaran yang nyaman maka akan menuntun siswa untuk mencapai kemerdekaan belajar yang mengarah pada penguasaan profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Handara, rekan sejawat calon guru penggerak di SMP Negeri 3 Banjar yang telah mengikuti diseminasi budaya positif. Diseminasi yang disampaikan sudah sangat bagus untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Semoga calon guru penggerak dan stakeholder sekolah bisa menumbuh kembangkan budaya positif yang memajukan citra sekolah. Tetap semangat dan selalu menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.